Dalil itu kan banyak yang tanya ke saya, Tuan, Tengku ya. Itu gimana itu masalah? Artinya kalau nanti melihat kitab semua yang ada itu kan itu dalilnya dalil doni. Dalil doni. Artinya untuk menyatakan 100% itu benar, itu tidak boleh. Dalil qot'inya itu, ya kejadian itu dalil qot'i sudah selesai perkara itu. Cuma kalau dalil qot'inya yang tanpa DNA itu cuma 12 generasi setelah Rasulullah, 6 generasi qot'i, yang apalagi 6 tambah 6 kemudian lagi itu ya, namanya hakul yakin. Gitu. Nah, 6 setelah generasi setelah Rasulullah 6 itu berarti Imam Hasan wal Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, ya kan? Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Ali Al-Huraidi, Imam Muhammad An-Naqib. Itu 6 generasi itu qot'i itu. Iya, nggak bisa ditolak ijma. Dan akhlaknya lah. Oh, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ketika TM Qori ngobrol dengan Kiai Fatullah Jember di video barusan ya, yang mana video itu sebelum terjadinya penolakan oleh sekelompok warga Jember terhadap kehadiran TM Qori di wilayah Jember, di mana ketika sekelompok warga tersebut mendatangi lokasi keberadaan TM Qori untuk melakukan penolakan, ada yang mengatakan bahwa TM Qori gak bicara nasab habaib di Jember. Bohong berarti kan? Oke, next. Jadi di situ TM Qori menyatakan bahwa keturunan Rasulullah yang qot'i dan sudah ijma, yakni secara pasti dan tidak boleh dibantah dengan argumentasi apapun karena sudah ijma dan tanpa harus melalui uji DNA, itu hanyalah generasi yang sudah disebutkannya tadi. Maka di bawahnya, setelah generasi-generasi tersebut, itu hanya berdasarkan dalil yang bersifat dhonni atau berdasarkan catatan-catatan atau kitab yang secara sesungguhnya, secara fakta sesungguhnya belum tentu benar 100%, yakni bukan qot'i. Dengan artian masih berkemungkinan benar dan berkemungkinan salah. Tidak boleh mengatakan 100% benar atau 100% salah bahwa mereka keturunan Rasulullah. Kalau mau benar secara pasti, maka harus diuji secara DNA dulu. Karena itu tadi, untuk semua, setelah generasi yang dikatakan TM Qori itu gak bisa disebut kebenaran yang qot'i atau 100% benar, kecuali setelah hasil DNA-nya menunjukkan bahwa gen mereka sama dengan gen baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana menurut mereka DNA ini adalah dalil yang qot'i atau yang pasti kebenarannya. Ini menurut pemahaman mereka. Tapi sebelumnya harus diketahui bahwa dalam soal penetapan nasab itu gak ada yang namanya dalil. Yang ada itu bayyinah atau bukti. Suhroh, istifadoh, ikror itu adalah bukti, bukan dalil. Dalil itu dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, seperti itu. Kemudian di obrolan itu sangat blunder. Coba itu si TM Qori kan katanya, dan dia sendiri telah mengaku kalau dia keturunan Rasulullah yang bermarga Al-Fusasi. Gak pernah dia mengungkapkan hasil DNA-nya, atau bahkan gak mau melakukan tes DNA sama sekali. Karena kalau dilihat dari awal, memang sebenarnya TM Qori itu tidak sepakat dengan tes DNA yang oleh Pak Imad dan kawan-kawan dijadikan hujah atau dalil untuk menentukan tersambung tidaknya nasab keturunan Rasulullah. Seperti itu. Yang artinya TM Qori ini masih sebatas dalil dhonni sebagai keturunan Rasulullah, yakni hanya berdasarkan catatan saja. Itu pun kalau benar dia punya bukti catatan. Lalu taruhlah begini, keturunan Rasulullah itu di muka bumi ini banyak, kan seperti itu. Tidak cuma dari klan Balawi atau klan Wali Songo. Ini terlepas dari kelompok yang nggak percaya nasab habaib tersambung pada Nabi.
Jadi pertanyaannya, apakah semua klan dzurriyyah Rasulullah itu sudah melakukan tes DNA? Kalau udah, gimana hasilnya? Selain Mbak Alawi dan Wali Songo ini maksudnya ya. Walaupun sudah tes DNA, itu mungkin cuma sebagian, gak semuanya. Maka bagi keturunan Rasulullah yang belum tes DNA, maka itu hanya berdasarkan dalil dzonni, yang mana masih berkemungkinan salah atau berkemungkinan benar. Lantas kenapa yang dipersoalkan itu cuma terkonsentrasi pada nasab Ba'lawi saja? Apa gara-gara akhlak? Tadi itu kan juga sempat menyinggung-nyinggung soal akhlak. Atau karena dendam pada Oknum Habib yang mengatakan bahwa Wali Songo nggak punya keturunan? Atau gara-gara ada pihak habaib ngaku keturunan Rasulullah sampai seolah membanggakan nasabnya? Padahal yang ngaku sampai terkesan sombong itu cuma beberapa saja, yang mana hal itu sampai oleh kelompok Imadiyah itu dibilang cuma ngaku-ngaku. Sedangkan si TM Qori ini juga pernah mengaku bahwa dia adalah keturunan Rasulullah, juga pernah terkesan sombong. Jangan lupa, kita juga tahu bagaimana akhlaknya TM Qori ini. Ini bukan maksud saya untuk menjelekkan TM Qori secara pribadi ya. Cuma kalau masih saja mengait-ngaitkan akhlak dengan nasab, ya orang-orang di kelompok Pak Imad itu kan juga ngaku keturunan Rasulullah dari jalur Wali Songo. Itu juga banyak yang akhlaknya tidak mencerminkan akhlak yang diajarkan oleh Nabi itu sendiri. Kemudian di video yang lain, Pak Imad itu pernah bilang kalau marga Al-Maliki Al-Hasani itu keturunan Rasulullah yang asli, karena tidak mengaku-ngaku keturunan Rasulullah. Maka kata Pak Imad tidak perlu dicari catatan kitab nasabnya, apalagi harus tes DNA. Gak perlu, kan begitu kalau dipahami. Yang berarti itu juga gak 100% benar sebagai keturunan Rasulullah karena belum tes DNA, karena masih berdasar pada dalil yang bersifat dzonni. Kan begitu kalau dipahami. Dan masalah tes DNA, lagian informasi tentang ketentuan gen dengan DNA itu sumber utamanya kelompok Imadiyah adalah Pak Sugeng yang bukan pakar DNA. Dia itu cuma hasil dari baca-baca karya orang lain yang dipahaminya sendiri, menyimpulkan sendiri, dalam arti gak sama dengan yang sudah disepakati oleh pakar genetik sedunia, utamanya berkaitan dengan nasab. Lantas mereka malah gak mau percaya pada pendapat para pakar DNA yang benar dan terbukti paham tentang sistematika DNA. Itu cuma karena gak sepakat dengan pemikiran mereka. Nah, ketika berpatokan dengan DNA dari pengetahuan seseorang yang bukan pakarnya dalam DNA seperti Pak Sugeng ini, apakah layak disebut kebenaran niat qot'i? Kan seperti itu. Maka kesimpulan dari obrolan TM Qori dan Kiai Fathullah Jember ini, bahwa selain pada keturunan Nabi yang disebut TM Qori tadi, kita boleh percaya pada nasab semua keturunan Rasulullah, dan boleh tidak percaya karena hanya berdasarkan catatan di kitab nasab, yaitu hanya sebatas dzonni, bukan qot'i. Kalau yang qot'i dan harus diyakini 100% benar atau 100% salah, itu yang sudah terbukti dengan DNA. Maka jangan salahkan Oknum Habib yang dulu pernah mengatakan bahwa keturunan Wali Songo itu gak ada, karena waktu itu masih bersifat dzonni, bisa benar bisa salah. Karena waktu itu keturunan Wali Songo belum ada yang tes DNA. Walaupun sekarangan yang sudah tes DNA itu cuma sebagian, yang berarti sebagian yang lain belum valid 100% sebagai keturunan Nabi dari jalur Wali Songo. Dan juga jangan menolak 100% pada para habaib sebagai keturunan Rasulullah pada yang belum tes DNA, dengan cuma berdasarkan pada sebagian saja yang udah tes atau cuma berdasarkan sampel yang belum jelas. Karena habaib itu punya bukti dan punya dalil yang dzonni bahwa mereka keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini saya itu cuma membalikan omongan mereka saja ya. Maka ya sudahlah, kalau habaib yang belum tes DNA itu tetap layak dipercaya karena mereka punya dalil dzonni, yaitu tulisan atau catatan para ulama nasab sedunia.
Seperti itu, semoga ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.